Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Joris Tenggang dari kelas A reguler 2024 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya akan membuat tutorial cara membuat mind mapping atau peta konsep di aplikasi Canva. Enjoy the video. Ya, jadi di sini saya akan membuat peta konsep dengan tema sejarah Indonesia. Nah, pertama-tama untuk latar belakang kita ganti saja, kita buka elemen. Di sini saya sudah menyediakan beberapa elemen yang akan saya gunakan dalam membuat peta konsep ini. Kita bisa gunakan latar belakang dari gambar, yaitu gambar papan tulis dengan kita rapikan. Kita sesuaikan ukurannya. Sudah. Kemudian kita bisa tambahkan elemennya lagi. Seperti ini, kita pilih elemen yang akan kita gunakan. Kita menggunakan gambar kertas ini sebagai gambar untuk latar belakang untuk kita membuat judul besar dari mind mapping kita atau peta konsep kita. Kemudian kita juga bisa menambahkan beberapa elemen kecil seperti ini. Dan karena tema kita adalah sejarah Indonesia, kita bisa membuat gambar peta Indonesia di latar belakangnya juga. Ini. Nah, kemudian kita besar. Nah, sudah. Kemudian kita buat di bagian kita buat warnanya menjadi warna putih biar tidak sama dengan warna latar belakangnya. Nah, kemudian transparansinya kita kurangi ke 50. Nah, seperti saja. Kemudian kita ubah posisinya ke lapisannya kita buat mundur paling belakang, mundur selapis. Nah, sudah. Sesuaikan lagi. Ini kurang besar. Nah, ini kita bisa menambahkan elemen-elemen yang lainnya seperti ini. Nah, buat kecil. Sini kita akan membuat 7 subbab dari sejarah Indonesianya. Kita sesuaikan. Nah, kemudian saya akan menambahkan elemen ini ke dalamnya. Saya buat kecil. Kemudian posisinya kita buat mundur. Nah, kira-kira seperti ini yang akan saya buat. Saya akan membuat 7 yang sama dengan yang saya buat ini. Pertama kita duplikat 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita atur di sini. Kemudian di sini. Nah, tutup lagi di sini. Di sini. Dan satu di sini. Coba di tengah sini. Nah, sudah. Kemudian bagian ini kita duplikat menjadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sesuaikan lagi. Nah, di sini kita bisa langsung menambahkan teksnya. Untuk judulnya yaitu sejarah Indonesia. Kita membuat caps lock sejarah Indonesia. Nah, kita pilih fontnya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan font kita blok terlebih dahulu. Buat horizon dulunya. Kemudian kita berkecil. Kita geser. Untuk bagian belakangnya kita bisa berbesar saja. Ini tulisannya kurang menarik, jadi kita buat yaitu nah, kita akan menggunakan Sijaya dengan nama fontnya yaitu Ciwi. Kemudian kita juga bisa menambahkan subjudulnya, yang dimana saya membuat 7 subjudul. Akan saya mulai dari atas sini. Tambahkan subjudul. Pertama itu adalah zaman
prasejarah. Jam prasejarah. Arahkan ke atas, kecil. Ganti fontnya agar lebih menarik. Saya menggunakan kurangi ukurannya. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita bisa duplikat atau copy. Kita sesuaikan lagi. Kita copy dulu lagi. Nah, kita akan mencoba warnanya berwarna putih, apakah lebih menarik jika dibandingkan dengan warna hitam. Ya, sepertinya kita akan menggunakan warna putih saja. Warna putih terlalu mencolok, kita akan menggunakan warna hitam. Nah, setelah ini kita bisa menambahkan beberapa yang lebih rinci dari peta konsepnya. Pertama, kita ubah dulu untuk sebabnya yang saya mulai dari mengikuti arah jarum jam dari sini, dan berakhir di sini. Yang kedua itu adalah zaman Hindu-Buddha. Zaman Hindu-Buddha. Sini. Zaman Islam. Kemudian yang keempat adalah sini adalah penjajahan asing, di mana sini akan membahas tentang datangnya para penjajah dari luar seperti dari Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang, di mana sini melakukan beberapa kegiatan yang sangat merugikan rakyat Indonesia, contohnya itu seperti tanam paksa. Dan sini juga akan dibahas tentang perlawanan rakyat terhadap penjajah asing. Lanjut ke nomor 5. Di sini adalah pergerakan nasional. Nah, di sini membahas tentang pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ketika adanya penjajahan. Seperti ada beberapa pergerakan, yaitu Budi Utomo yang terjadi pada tahun 1908 dan Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928, di mana ada beberapa tokoh yang mungkin sangat paling kita kenal, yaitu Soekarno-Hatta dan lainnya juga. Di nomor 6 ada pendudukan Jepang. Nah, di sini terjadi pada tahun 1942 dan sampai pada tahun 1945. Yang terakhir yaitu adalah proklamasi kemerdekaan. Nah, kemudian saya akan menambahkan teks isi dari beberapa subjudul tadi. Yang pertama, di bagian zaman prasejarah itu ada 3 bagian. Itu membuat yang 1 manusia purba, 2 alat batu dan logam. Ini adalah tahapan-tahapan yang terjadi pada saat zaman prasejarah Indonesia.
seperti fontnya. Di sini saya menggunakannya DM serif. DM serif display agar lebih rapi. Kemudian kita bisa duplikat menjadi 7. Nah, kita lanjut ke zaman Hindu-Buddha. Sini membahas tentang kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, dan lain-lain. Kerajaan. Yang beberapa contohnya Sriwijaya dan lain-lain. Nomor 2, sini juga membahas tentang budaya dan agama yang ada di India atau India kuno. Selanjutnya kita masuk ke zaman Islam. Di zaman Islam ini membahas tentang kerajaan-kerajaan juga, seperti Kerajaan Samudra Pasai, Demak, Aceh, dan lain-lain. Yang kedua, di sini juga membahas tentang penyebaran Islam. Nah, kita lanjut ke penjajahan asing. Di sini tuh di penjajahan asing itu membahas tentang datangnya para penjajah dari luar Indonesia seperti Portugis, Belanda atau VOC, Jepang, dan lain-lain. Pergerakan nasional. Di bagian pergerakan nasional ini membahas tentang pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ketika Indonesia diduduki oleh para penjajah. Salah satu contohnya itu Budi Utomo pada tahun 1908 dan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, di sini pendudukan Jepang. Di sini membahas tentang peratakan Jepang pertama kalinya. Itu pada tahun 1942 sampai 1945. Juga membahas adanya beberapa kegiatan paksa yang dilakukan oleh pada pendudukan Jepang. Contohnya itu yaitu Romusha dan juga propaganda yang dilakukan. Di sini pendudukan Jepang juga memberikan janji kemerdekaan pada Indonesia, yang tetapi tidak ditepati oleh Jepang itu sendiri. Nah, di bagian terakhir ini proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Sudah begitu. Nah, agar lebih menarik dan para audiens yang melihat lebih tertarik dengan gambar dan lebih mudah dipahami, kita bisa menggunakan elemen panah untuk menjelaskan bagaimana penyebaran dari mind map dari sejarah Indonesia ini. Jadi saya akan menggunakan panah ini. Nah, kita buat warna putih saja, sesuaikan ukurannya. Posisinya kita bisa buat di
maju paling depan. Nah, kemudian kita sesuaikan. Seperti ini, kemudian kita duplikat menjadi 7, 3, 4, 5, 6, 7. Sini. Nah, udah, tinggal kita sesuaikan arahnya. Nah, sudah. Sesuaikan arahnya lagi. Nah, sudah, mungkin segini saja yang bisa saya buat. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa mengerti dari peta konsep dan mind map yang telah saya buat. Sekian saja yang bisa saya buat. Terima kasih.